PTD juga ngomongnya. Firman juga seperti itu. Orang sudah sesak menyupan dalam hal sampai itu adalah susah mencari minyak mahal itu. Gila itu betul. Iya. Tolong jawab, tegas ngomongnya. Baik Pak. Itu. Namun yang curah yang dibutuhkan oleh emak-emak, pedagang, masyarakat kecil, harganya sekarang melebihi head. Saya pikir ini kebijakan Pak. Satu, yang kedua adalah Pak Ketua, kita ini memproduksi kelapa sawit terbesar. Kalau seandainya diukur Pak, keberapa pasokan produksi kita dengan kebutuhan, itu bisa banjir kebutuhan Sumatera Barat. Pertanyaannya kenapa bisa langka Pak? Itu gitu. Nah regulasi lah yang menertibkannya Pak Kadis SDM. Pak Eri, 2 minggu lalu kita sudah bicarakan persoalan kelangkaan solar subsidi yang ada di Sumatera Barat. Tidak ada jalan lain, opsinya ketika itu adalah membentuk satgas penindakan dan pengawasan, arahnya seperti itu. Kalau disebutnya tadi pergubnya masih di Biro Hukum, lelet sekali Pak Pemprov ini, sangat lelet sekali begitu. 2 minggu yang lalu jangan terjadi 5-H Lebaran antri lagi BBM solar. Siapa yang tanggung jawab? Ketika 20.000 memang kita akui di pasar. Bapak datang situ stop barangnya nggak boleh keluar, harus begitu. Udah nggak ada cerita ini, rakyat kita teriak karena dia nggak beli kok berapa ratus hektar itu, nggak ada yang beli tanah di sini. Nah jadi saya memang minta tegas. Memang kita kerjasama dengan Injasi Raya yang sampai Injasi Raya udah mendistribusikan per hari itu 150 ton. Kita udah melakukan koordinasi. Ini kami dapat informasi untuk yang curah dan distribusinya juga sudah sampai ke kabupaten kota. Yang menjadi persoalan memang penetapan harga itu belum berjalan seperti yang kita harapkan. Untuk itu hari ini memang kita sedang dalam waktu yang sama, ada beberapa kawan yang sedang rapat dengan Polda dalam rangka melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak curah ini untuk ke beberapa daerah. Karena memang kalau dilihat HIT-nya itu per liter itu 14.000, tetapi memang di lapangan terjadi beberapa harga yang memang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Untuk itu hari ini juga kita saya sampaikan tadi bahwa kita melakukan koordinasi dengan Polda untuk sama-sama membentuk tim satgas ini untuk bisa agar minyak goreng curah tersebut bisa diterima di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi ini memang yang sudah upaya yang kami lakukan, dan kita juga dari dinas sudah melakukan beberapa pasar murah untuk di beberapa daerah di Sumatera Barat. Untuk bulan puasa ini ada 5 daerah yang kita lakukan pasar murah. Mungkin itu dulu Pak. Ketika Lebaran akan harga selalu menjadi persoalan yang meningkat. Artinya di sini memang kami melihat kadang-kadang memang itu tadi yang disampaikan bahwa menimbulkan panik-panik. Permintaan kebutuhan terhadap barang-barang itu semakin meningkat ketika hari-hari besar, kita mengatakan hari-hari besar keagamaan. Pada saat itu memang itu akan terjadi peningkatan. Kebijakan kita agar produksinya ini khususnya yang curah kita berharap untuk kita kota di Sumatera Barat. Nah ini langkah-langkah berikutnya yang akan kita sepakati mengenai satgas pengawasan terhadap komoditi yang diawasi ini. Memang kami tadi juga kontak-kontakkan juga Pak, hari ini sedang dibahas di Polda tentang teknik pengawasannya. Nah, ini kami belum diberikan informasi hari ini Pak. Nanti teman kami belum bisa memberikan informasi untuk pengawasan khusus terhadap minyak curah. Dan mengenai minyak tadi yang sampai 20.000, jadi kita kan yang kita atur itu Pak dari D1 D2, tetapi ada D3 ada D4. Nah inilah distributor 1, 2 ada di ini juga distributor 3, 4 ini juga masyarakat kita. Mungkin yang kita agar tidak terjadi penumpukan terhadap satu distributor. Nah ini yang kita terjadi di masyarakat, sehingga ada beberapa memang yang sampai 20.000. Memang kita akui di pasar, tetapi itu sudah
Nah itulah peranan dari kawan-kawan yang memperbincangkan tadi dengan Polda sampai kemana itu yang perlu kita dapat keputusan hari ini. Abdur, ngomongnya jangan bertele-tele seperti itu. Minyak goreng ini udah lama dilakukannya nih. Mudah-mudahan terus Anda ngomong prestasi juga lagi. Tadi Anda ngomong tadi inflasi itu minyak curahnya 150 ton per hari. Yang dikasih untuk kita. Produksi itu 600 per hari. 600 Minyak curah. Ya. Itu berapa persen itu Pak? Iya. Terus Anda masih ngomong konsultasi juga dengan komunikasi itu. Kita itu pemerintah. Iya. Mereka itu cari duitnya di Sumatera Barat, kabulnya di Sumatera Barat. Pak. Tanahnya nggak beli gitu. Ya, kalau kita usung dikasih itu, Tanahnya nggak beli. terus Anda ngomong konsultasi juga lagi. Yang konkret ngomongnya itu. Sudah sampai semana konsultasi yang dilakukan itu dan dikasih itu. Konsultasi yang harus perintah. Jangan tele juga ngomongnya. Firman juga seperti itu. Orang sudah sesak namanya Pak. Dalam hal sampai itu adalah susah mencari minyak mahal itu loh. Gila itu betul. Iya. Tolong jawab. Tegas ngomongnya. Baik Pak. Perlu Bapak datang situ stop barangnya nggak boleh keluar. Harus begitu. Udah nggak ada cerita ini, rakyat kita teriak. Tanahnya dia nggak beli kok, berapa ratus hektar itu. Nggak ada yang beli tanah di sini. Nah jadi saya memang minta tegas lah pemerintah ini gitu loh. Kalau kami kan nggak mungkin datang ke sana, kami pengawasan Pemprov. Nah tapi kalau memang nggak bisa juga, kami akan datangi pabriknya. Ini menyangkut masyarakat Sumatera Barat. Jadi kalau betul itu kita bilang harus tegas Pak Sade Pak. Nggak usah Bapak takut-takut. DPD di belakang Bapak. Udah tegas-tegas saja. Ajak Kapolda itu. Jangan barangnya kasih keluar. Orang sekarang barang numpuk tuh kok di Teluk Bayur. Saya tahu Pak. Barang itu mau dikirim ke kapal mau ke luar negeri. Sementara kita masih kekurangan. Ya kan? Kalau perlu minta Kapolda barang jangan kasih keluar udah di Teluk Bayur itu. Gitu Pak ya. Situ satu. Apa yang disampaikan Pak Supri tadi, kemungkinan itu minyak yang subsidi ini pergi ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Berapa kebutuhan kita di masyarakat Sumatera Barat terhadap kebutuhan minyak goreng, apakah itu kemasan atau curah? Dan kemudian perlu dipastikan kepada perusahaan-perusahaan tadi bahwa terpenuhi dulu kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Kemudian kalau dia mengekspor atau jual ke luar daerah Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, juga Ibu dari Bulog, juga dari Pertamina, Iswana Migas, Bapak Ibu anggota pimpinan dari DPRD, komisi-komisi dan fraksi yang kami muliakan. Langsung saja Pak Ketua. Saya pikir ini rapat kerja yang sangat strategis dalam rangka bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan agar kebutuhan-kebutuhan yang sangat vital dan mendasar baik Ramadan maupun jelang Idul Fitri itu bisa aman, lancar dan tertib. Saya pikir tentu kita apresiasi Bapak Ibu terutama dari Bulog, Pertamina, Iswana Migas termasuk juga dengan dinas yang terkait, Pak Eri juga, PSDM. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya minta penajaman sekaligus juga mempertanyakan begitu. Yang pertama adalah ketersediaan bahan pokok. Ini Dinas Perdagangan. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Oke ya, dalam konteks seperti itu. Kita juga konfirmasi terkait persoalan ketersediaan minyak goreng yang sempat heboh kemarin Pak. Bahkan luar biasa dampaknya membuat gaduh juga stamina politik, ekonomi, sosial di bangsa kita ini. Saya ingin tanya dulu kepada Perindah itu. Bapak survei enggak harga minyak goreng di pasar hari ini? Berapa harganya Pak? 17. Informasi yang saya peroleh Pak, hari ini mungkin perlu Bapak juga, yang saya ingin mencek nih, Satgas Ketahanan Pangannya gimana Pak Ketua? Karena dulu-dulu isunya itu dari gubernur sebelumnya begitu, ya kan? Terkait hal itu perlu kami sampaikan harga minyak goreng curah Pak, headnya 14.000 di pasar Steba 20.000 per kilo hari ini. Berapa Pak? 20.000. Pasar Raya dan Pasar Gaung itu yang Teluk Bayur itu 20.000.
Pasar Parak Laweh tahu Bapak mungkin yang di daerah Padang Selatan dan Padang Timur itu 19.000. Ini Pak Sirpen juga ada apel kita Pak Sirpen. Pasar Blimbing 19.000 Pak. Dan di warung-warung 22.000 per kilogram. Dari mana informasi saya dapat? Dari para pelaku usaha kecil menengah. Artinya apa Pak Ketua? Satgas yang disebutkan oleh Pak Gubernur yang sangat bangganya mengatakan Satgas Pangan Awasi Minyak Goreng. Itu Pak. Itu yang perlu diefektifkan mungkin Pak Kadis di perdagangan. Karena memang kalau tidak ada pengawasan juga, itu tentu akan menjadi hukum pasar itu akan menjadi berlaku begitu. Panic buying itu akan terjadi Pak. Stok-stok minyak goreng yang seharusnya 10 kilo atau 5 kilo, kebutuhannya 1 kilo 2 kilo, itu dibelinya melebihi dari 2 kebutuhan yang biasanya. Terus terakhir adalah berapa stok minyak goreng yang aman untuk Sumatera Barat? Karena memang 2 pekan menjelang Lebaran itu permintaan biasanya itu naik. Itu lazimnya seperti itu gitu. Saya ingin juga kepastian dari Pemprov Sumatera Barat terkait ketersediaan stok minyak goreng curah. Kalau seandainya kemasan itu tergantunglah, karena memang orang yang juga beli berbeda kebutuhannya dalam konteks seperti itu. Namun yang curah yang dibutuhkan oleh emak-emak, pedagang, masyarakat kecil, harganya sekarang melebihi head. Saya pikir ini kebijakan Pak. Satu, yang kedua adalah Pak Ketua, kita ini memproduksi kelapa sawit terbesar. Kalau seandainya diukur Pak, keberapa pasokan produksi kita dengan kebutuhan, itu bisa banjir kebutuhan Sumatera Barat. Pertanyaannya kenapa bisa langka Pak di Sumatera Barat? Saya pikir perlu ada keberpihakan kita bersama-sama untuk memprioritaskan kebutuhan daerah begitu. Walaupun dalam konteks regulasi pasar kita memahami, tapi mesti ada prioritas kebutuhan daerah. Karena memang produksi utama kelapa sawit yang sebagai bahan dasar untuk minyak goreng itu Sumatera Barat. Sebut sajalah daerahnya gitu. Itu Pak yang saya inginkan satgasnya. Terus yang kedua persoalan BBM Pak Ketua. Kalau benar informasi dari Pak Pertamina bahwasanya stok ke depan terutama yang bersubsidi Pertalite itu aman, kalau solar aman 6 hari ke depan. Hari ini 12 April Bapak ya, kapal kita sudah merapat lagi untuk solar, biosolar, ini subsidi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terus juga Pertalite 45 hari ke depan itu aman, 10 sampai 15 hari ke depan Pertalite aman, dan 45 hari akan merapat lagi kapal. Jadi offernya 30,7 hari. Yang pertama komentar saya adalah, pertanyaannya adalah, ada enggak dampak turunnya anggota Komisi 6 kemarin itu Pak? Kalau ada, tolong fair juga begitu. Biar menjadi contoh bagi anggota DPR RI kita yang lainnya, termasuk juga siapapun juga. Ketika ada persoalan yang vital di daerah, mereka turun clear. Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat kita, daerah kita betul-betul tidak terjadi gejolak. Itu intinya, siapapun juga dia. Dari partai manapun juga dia. Tapi kalau seandainya menaifkan peran dari orang yang telah berkontribusi, saya pikir ini menjadi komunikasi yang tidak baik ke depannya. Orang tidak mau bantu Sumatera Barat Pak. Apresiasi dan penghargaan itu penting begitu, walaupun berapapun juga dia. Jadi ini yang terjemahan kolaborasi yang disampaikan oleh Gubernur tadi. Terus juga Pak Eri juga masih mengatakan persoalan Iswana Migas tadi juga menyebutkan bahwasanya dengan Bapak Osen ada problem di lapangan Pak. Ada persoalan keamanan dan kenyamanan di SPBU. Karena memang BBM penugasan dengan BBM non subsidi itu disparitas harganya cukup kuat. Hukum pasar jelas, untung. Bagi masyarakat jelas mana yang menguntungkan, mana yang murah. Itu hukumnya, hukum alamnya seperti itu gitu. Nah, regulasilah yang menertibkannya Pak Kadis, SDM. Pak Eri, 2 minggu lalu kita sudah bicarakan persoalan kelangkaan solar subsidi yang ada di Sumatera Barat. Tidak ada jalan lain, opsinya ketika itu adalah membentuk satgas penindakan dan pengawasan, arahnya seperti itu. Kalau disebutnya tadi pergubnya masih di Biro Hukum, lelet sekali Pak Pemprov ini, sangat lelet sekali begitu. 2 minggu yang lalu jangan terjadi 5-H Lebaran antri lagi BBM solar. Siapa yang tanggung jawab?
ketika opsinya jauh-jauh dari awal, peraturan gubernur atau penugasan Satgas melibatkan Forkopimda untuk melakukan fungsi pengawasan dan penindakan, Pak. Kepres juga mengatur 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Saya pikir itu jadi rujukan. Kalau alasannya tidak ada nomenklatur, berpikir nak biro hukumnya. Bisa lah, Pak. Ketika ini kebutuhannya mendesak, kebutuhannya untuk kebutuhan masyarakat banyak, nggak ada yang nggak bisa. Jangan bicara tentang formal, jangan bicara berpikir normatif. Kalau nomenklaturnya yang tidak ada, Satgasnya ini segera, Pak. Kenapa demikian? Betul kata Pak Sirpen, masih juga orang meminta membeli BBM itu pakai jerigen, Pak. Masih ketemu. Termasuk juga ketika main 10 malam. Nah, mungkin juga bisa dipraktekkan juga mana SPBU yang beroperasi cukup pukul 24, jam 12 malam misalnya. Karena main subuh ini berbahaya, Pak. Serangan fajar, serangan subuh itu di mana-mana berbahaya, termasuk juga di partai politik. Ya. Pengalaman banyak. Iya, itu yang berbahaya. Terus sedikit lagi Pak Ketua, itu yang penting Pak Ketua. Jadi Pertamina juga aman, BPH Migas juga aman, Hisona Migas juga aman, dan Pemprov, ya masyarakatnya juga nyaman Pak Ketua. Tapi kalau tidak ada regulasi melibatkan stakeholder, Polda, dan Rem, termasuk juga dinas-dinas yang lain, saya pikir ini berpotensi lagi. Apalagi dari Dirut Pertamina, kuota kita untuk 2002 ini turun 5%, sementara kebutuhan naik 10%. Logikanya Pak Ketua, kalau tidak ada khusus perlakuan ke Sumatera Barat, bisa didakrodit kita Pak Pertamina. Itu harus diakui begitu. Ibu Dirut mengatakan seperti itu secara nasional. Apalagi ini harga per barrel akibat perang ini juga naik. Dan nggak kuat negara ini. Nah, ini yang penting, jangan dia distribusikan kepada yang tidak berhak terkait persoalan BBM bersubsidi. Terakhir Pak, mungkin Pak pertanyaannya, berapa Sumatera Barat mendapatkan selisih harga dari penjualan BBM non subsidi? Karena memang 12.750 Pak yang dari Pertamina, mungkin BPM Migas yang menjawab. Kenapa di daerah lain 12.500 per tamaknya? Kenapa kita 12.750 rupiah per liter? Sementara di daerah lain 12.500. Nah, kan ada perda yang mengatur ada setoran ke kas daerah dari selisih harganya. Nah, kalau seandainya ini menjerit sekali pertamaknya, kita minta revisi perdanya, kurangi lagi. Kalau Riau 13.000 per liter Pak, itu wajar karena memang daerah kaya gitu. Masuk di daerah 5 besar terkaya provinsi di Indonesia. Sumatera Barat kan belum kaya, apalagi 10 tahun belakangan gitu kan, tidak nambah-nambah kekayaannya. Itu Pak Ketua yang perlu penjelasan dan penegasan dari kami. Ibu Bulog juga, karena memang ini tidak ada penugasan juga tapi susu bagaimana Bu? Telur bagaimana Bu? Termasuk juga gula ya, yang 9 bahan pokok, mungkin penjelasan juga bagi kami. Apalagi juga ada informasi dikenakan PPN 11% terkait 19 bahan pokok. Nah, ini kan juga akan memberatkan lagi Bu. 11% tapi di bawahnya bisa prakteknya 15% lebih Bu. Nah, ini yang perlu ada fungsi pengawasan dalam konteks pendistribusian, termasuk juga penyaluran, termasuk juga tepat sasaran terhadap yang berhak untuk menerimanya, baik subsidi maupun juga yang bahan pokok dan BBM yang penugasan ini terutama. Saya pikir itu dari saya Pak Ketua, biar kita juga nyaman juga. Dan bahasa terakhir, stok BBM aman saat dan menjelang Lebaran, bahan 9 pokok juga aman menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran. Bagi politisi, bagi DPD itu yang penting Pak Ketua. Pak Pertamina, Pak Ismail Migas, termasuk juga dari Bulog ya. Itu yang penting. Saya pikir terima kasih. Kami mengakui ini tidak ringan, tidak sederhana persoalannya. Problematika juga banyak, dinamikanya juga banyak, baik regulasi maupun juga di lapangan. Tapi upaya Bapak Ibu kami harus katakan mengapresiasinya Pak Eri, agar menjadi amal ibadah juga bagi kita selanjutnya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Waalaikumsalam. Lemaknya posisinya. Sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat pimpinan, ketua dan wakil ketua, bapak kepala dinas dan bapak-bapak pejabat dan hadirin sekalian yang berbahagia, kawan-kawan anggota DPRD. Pertama saya apresiasi dulu bahwa kelangkaan ini alhamdulillah sudah teratasi, baik itu minyak goreng, solar dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita ini seperti saya masih ingat dari saya kecil dulu sampai hari ini, itu kalau setiap lebaran pasti ada kenaikan harga. Ini seperti udah persoalan klasik, tidak terkontrol harga itu. Nanti menteri keluar di TV, datang ke pasar-pasar, tapi tetap aja harga nggak naik, nggak turun. Nah, ini saya ingin ke depan khususnya Sumatera Barat di bidang minyak goreng, karena kita memiliki produk, ya kan? Mungkin dari dinas perdagangan bisa mengusulkan kepada kami nanti untuk membuat perda tentang tata kelola distribusi. Di dalam perda itu isinya bahwa seluruh produsen minyak goreng ada di Sumatera Barat mengutamakan kebutuhan Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat masih kurang, setetes pun tidak boleh keluar, sehingga nanti pihak kepolisian bisa bekerja. Karena sekarang kita lihat di Teluk Bayur itu minyak goreng banyak, tapi itu minyak goreng mau dikirim ke luar negeri, kepolisian tidak bisa larang karena tidak ada larangan untuk itu. Nah, maka tapi kita sebagai daerah penghasil kelapa sawit, kita bisa membuat aturan itu. Ya, nanti dibicarakan, diusulkan kepada kami. Gak usah jadi inisiatif DPRD, mendingan dinas saja lah. Ya kan? Nanti kalau DPRD terlalu baik nama kami nanti, biar dari Pemprov lah yang usulkan itu. Jadi ke depan 9 bahan pokok itu kalau produknya ada di Sumatera Barat, dia tidak boleh keluar dari Sumatera Barat selama kebutuhan Sumatera Barat belum terpenuhi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya walaupun tidak koalisi dengan Pak Hidayat, tapi sepakat dengan Pak Hidayat tentang tim Pak Hidayat, ketahanan pangan. Iya. Nah, Satgasnya. Ya, Satgas ya. Jadi saya mohon memang Satgas ini diberdayakanlah yang betul. Jangan masyarakat kita sudah lagi susah ini, harga tidak terkendali. Nah, sementara keadaan ekonomi sulit. Nah, jadi apa, kita kasihan kita selama ini lagi susah banget, ekonomi lagi turun karena pandemi, harga tidak terkendali pula. Jadi artinya percuma kita ini jadi pejabat kalau rasanya masyarakat tetap sengsara. Itu maksud saya. Mari kita inilah dari hati ke hati kita pikirkan bersama. Sebentar aja, saya berhenti sebentar. Pertama, Pak Usulkan ini mengenai tentang masalah Ya, terima kasih Pak Supman atas pertanyaannya Pak. Saya menjelaskan secara umumnya ya Pak. Jadi kemarin memang yang pertama memang ada mobil-mobil industri yang membawa BBM bersubsidi ke SPBU. Memang itu kami lakukan karena kekurangan mobil tangki dan kami membutuhkan untuk build up stok di SPBU Pak. Karena setelah dikitir untuk recovery supaya stok ini tersedia lagi itu memang kita butuh base effort, dan mobil yang ada, yang mobil merah putih yang ada yang normal itu tidak mencukupi Pak. Supaya recovery cepat memang kita ada mobil-mobil industri yang dibawa ke SPBU, tapi itu kami awasi ketat Pak supaya itu tidak beralih dijual ke industri Pak. Nah itu seperti itu. Lalu yang mobil industri yang gampang dilansir itu, kalau sepengetahuan saya Pak, kebetulan sebelum saya di sini saya juga mengurusi BBM penjualan yang B2B Pak, yang bisnis to bisnis, yang penjualan ke industri-industri. Ada juga industri yang menerima subsidi seperti yang pertambangan, yang Pelindo, ASDP dan lain-lain, itu kan harganya subsidi. Itu semua mobil industri itu sudah terpasang GPS dan itu ada situnya Pak. Situ itu namanya terkirim kemana, itu dia harus memang mengirimkan ke situ Pak. Jadi kalau misalnya bisa dilansir dan dijual ke industri dengan harga yang lebih mahal, itu memang seandainya memang itu terjadi Pak, kami dengan terbuka Pak menerima temuan Bapak, pasti kami akan tindak lanjuti di internal untuk penyelidikannya Pak. Tapi secara normalnya kejadian seperti itu harusnya tidak terjadi Pak, karena sudah tersistem ya ininya seperti itu. Jadi dari dua tersebut kedepannya Pak, karena stok solar sudah terrecovery di SPBU, kami sudah tidak ada lagi memang Pak menggunakan mobil industri yang membawa BBM subsidi ke SPBU. Sekarang cukup pakai mobil merah putih aja. Memang
kemarin tuh kondisi base effort untuk normalisasi lagi Pak stok setelah dikitir. Kira-kira gitu Pak penjelasan dari kami Pak. Terkait yang pertanyaan dari Pak Hidayat langsung boleh ya? Ya jadi kami terima kasih Pak untuk pertanyaan dari Pak Hidayat. Jadi apakah memang normalisasi tadi penggelontoran solar itu apakah ada sumbangsih dari tim dari DPR RI yang turun? Pastinya ada Pak, karena memang semua pihak memang saling berperan untuk menormalisasi lagi kondisi ini. Dan memang dari kami juga ingin solar ini aman, oleh karena itu kami juga mengusulkan dan memunculkan Pak. Jadi perlunya tambahan kuota itu Pak. Jadi memang yang Bapak sampaikan itu kita juga mengetahui bahwa demand itu sekarang meningkat, makanya kita mengusulkan. Tapi kembali lagi Pak, kami sifatnya Pertamina ini operator Pak. Jadi sifatnya tidak bisa menentukan kuota itu bisa naik atau tidak, tapi kami memberikan inputan bahwa demand ini memang naik. Kira-kira seperti itu Pak. Terkait pertama, memang level kami di Sumba itu menerima harga 12.750. Komponen apa saja yang menyebabkan harga 12.750 di dalamnya berbeda dengan daerah lain, itu memang kami secara detail tidak mengetahui, tapi memang ada PBBKB yang mungkin lebih tinggi daripada daerah lain yang 12.500. Tapi apakah PBBKB salah satu-satunya komponen yang menyebabkan perbedaan itu, kami secara detailnya bukan otoritas kami Pak untuk menjawab. Memang PBBKB ada yang 5%, 7,5%, ada yang 10% gitu. Kira-kira seperti itu Pak jawaban kami yang terkait 12.750. Terkait himbauan Bapak juga jangan memberikan BBM subsidi kepada yang tidak berhak Pak. Hari pertama kami di sini kemarin kami langsung mengumpulkan Pak rekan-rekan kami dari Iswana ini. Memang kami sangat menghimbau ya jangan kami aja yang memonitor, tim operator itu, pemilik SPBU juga harus memonitor, memberikan sosialisasi ke operator-operatornya yang memang kondisinya lagi sulit. Pasti banyak tanggapan dari masyarakat bagaimana ini kok dipersulit, jerigen dan lain sebagainya. Tapi baik saya, baik Pertamina maupun Iswana ini sifatnya operator Pak. Kami mengikuti regulasi yang ada. Kalau memang jerigen dilarang untuk JBT ya memang seperti itu aturannya. Jika memang mau ada perbaikan aturan, kami menunggu regulasi yang dirubah itu dulu Pak. Pasti kami support misalnya aturannya sudah berubah. Kira-kira seperti itu Pak. Tidak ada niatan dari Pertamina maupun Iswana untuk mempersulit pelayanan BBM bersubsidi ke masyarakat, tapi memang secara regulasi yang kami harus patuhi dari sebagai operator yang memang seperti itu. Kira-kira demikian Pak penjelasan. Terima kasih. Jadi Pak Ridwan Hussein ada tambahan mungkin? Terima kasih. Pimpinan sidang ya dari segala migas mengatakan bahwa kami pun dari Iswana telah bekerja sama juga dengan Pemda melalui KSN Pak Martinus dan juga dengan Polda Sumba melalui Ketua Forkopimda Provinsi Sumatera Barat untuk JBT dan JBKB ini. Jadi kami didiskusikan untuk membuat spanduk. Jadi spanduk yang dipasang di setiap SPBU yang ada di Sumba. Instruksi ini pertama kali datang dari Pemda dalam melalui Heri Martinus, di mana larangan untuk yang Polda harus sesuai Kepres 1/2014 menggunakan BBM dan juga himbauan dari Polda Sumba pun dari Pak Adi juga menambahkan itu pelarang juga menggunakan BBM di atas itu dengan mencantumkan nomor daripada nomor residentus di Polda maupun yang dia pada kota kasat kesini. Gunanya adalah untuk meminimalisir karena apabila seperti ini jadi dari dan juga kolaborasi yang kasih udah resmi tahun berkah untuk hari di sini kita menjaga dulu itu. Ya, kalau menolak itu jelas. Artinya besok dengan
Ada dasar